Kelas Semiotika 1, Myth. Mitos adalah cerita turun-temurun zaman dulu tentang dewa-dewa dan kepahlawanan. Mitos digunakan untuk menerangkan fenomena alam yang nggak masuk akal, jadi seakan-akan masuk akal. Contohnya mitos Sangkuriang untuk menjelaskan terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, kenapa bentuknya jadi seperti perahu tertelungkup. Mitos pemuda bernama Toba dan seekor ikan mas untuk menerangkan asal mula Danau Toba dan Pulau Samosir. Nah, di semiotika juga ada myth yang diterjemahkan ke Indonesia sebagai mitos. Yang runyam, mitos di semiotika ini disamakan mentah-mentah sebagai mitos kisah asal mula fenomena alam yang tadi. Padahal, myth dalam semiotika beda dengan mitos yang dimengerti masyarakat. Myth di semiotika bukan cerita jadul atau kepercayaan turun-temurun yang menjelaskan fenomena alam sehingga terlihat masuk akal, bukan. Tapi lebih sebagai narasi yang menjelaskan fenomena budaya di masyarakat modern, sehingga kesannya masuk akal, lumrah, dan normal. Kata Roland Barthes, ahli semiotika, bilangnya tuh dia naturalisasi. Fenomena budaya ini bisa berupa kejadian viral, branding produk, dan lain-lain. Contohnya, ingat gak perang hoax gila-gilaan pas masa kampanye pemilu 2014 lalu? Itu untuk menciptakan myth negatif ke paslon lawan. Contoh lain adalah myth tentang brand Apple yang sampai bisa membuat fans fanatiknya ngantri berhari-hari untuk dapat rilisan produk terbarunya. Mitos ada yang menciptakan, begitu pula myth. Dia ada yang bikin skenarionya, yaitu pihak-pihak yang akan mendapat keuntungan kalau myth itu sukses tersebar dan diyakini masyarakat. Mitos diceritakan turun-temurun, begitu pula myth diviralkan dari grup WA ke grup WA lainnya, direpost dari akun TikTok atau Instagram atau YouTube yang satu ke akun lainnya. Nah, apa gunanya tahu soal myth bagi desainer? Myth penting banget untuk branding, seperti yang Apple tadi. Bahkan sampai ada istilah brand myth. Iklan-iklan yang nempel di ingatan biasanya juga berhasil tuh jadi myth. Gak cuma untuk produk klien, desainer juga bisa bikin skenario myth untuk self-branding dirinya. Nah, banyak yang bilang semiotika hanya untuk membedah atau decoding sign. Gue sih nggak setuju ya. Jelas-jelas pemahaman tentang semiotika juga applicable. Bisa untuk encoding sign kalau si desainernya mau. Ada juga yang taunya semiotika cuma icon, simbol, indeks. Wah, semiotika itu luas banget, bro. Nah, mudah-mudahan seri kelas semiotika ini bisa memperluas pengetahuan kita. Oke, sampai jumpa.